لوجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية أن الله يرزقنا الفتوح والذنوب والرسوخ وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله من جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مذلة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضاه رب العالمين وبشفاعة سيد المرسلين وبكرامة أولياء الله العارفين، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد ويختم لنا ولهم بالحسنى. وإلى مؤلف هذا الكتاب ومعلمهم وأهل سلسلتهم ومريدهم وتابعهم ومحبهم وعلى من نواه أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim kita atau kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita dari rumah, duduknya kita mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang amal soleh ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sebab Allah kabulkan doa-doa kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sembuhkan penyakit kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada subuh hari ini saya ingin mengambil materi dari kitab Nashorihul Ibad seperti biasa, yaitu satu makalah yang ke-8 di dalam bab yang 33. Makalah ini berisi hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya cukup panjang, mudah-mudahan berburu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis sa'iris salihin fid dharain amin wa radhiyallahu anhum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal maqalatu as-saminah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala salasun munjijatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Ammal munjijatu fa khasyatullah fis-sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fir ridha wal ghadab
Wa amal muhlikatu fasukhun sadidun wa hawan muttaba'un wa injabul mar'i binafsihi. Wa amma darajatu fa ifsa'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyam. Wa ammal kafarat isbabul wudu'i fis sabarat wa naqlul aqdam ila jama'at wa intizarus sholati ba'da sholat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah itu namanya aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu julukan atau apa kalau nama orang Betawi bilangnya koyokan. Iya koyokan. Tapi koyokan. Ya. Abu Hurairah itu artinya kucing kecil. Jadi Abu Hurairah itu bapaknya kucing kecil. Jadi ceritanya ketika mau sholat, Abu Hurairah itu di jubahnya ada seekor kucing kecil yang lagi tidur. Maka kemudian jubahnya dipotong karena kasihan sama si kucing, kalau diambil pasti bangun. Nah, dari situ diberi gelar Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman As-Sakhar. Annahu qala, bahwa Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun, ada 3 perkara yang munjiyat, yang membawa kepada keselamatan. Wa salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang membawa kepada kehancuran. Wa salasun darajatun, dan ada 3 perkara yang bisa mengangkat derajat. Wa salasun kafaratun, dan ada 3 perkara yang menjadi kafarat. Kafarat itu artinya penebus dosa. Jadi 3 kali 4 berapa? 12. Mudah-mudahan cukup waktunya. Saya kalau terangin ini biasanya 3 jam. Wa ammal munjiyat, adapun yang menyelamatkan itu, yang pertama adalah khasyatullah ta'ala fis-sirri wal alaniyah. Adapun yang menyelamatkan, 3 perkara yang menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah fis-sirri, baik ketika dalam keadaan rahasia atau sendiri atau sepi, wal alaniyah, maupun ketika terang-terangan. Jadi itu yang pertama. Maksudnya adalah, kata Nabi, seseorang itu akan mendapatkan keselamatan kalau dia bisa senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sir. Sir itu asal katanya rahasia. Jadi rahasia nggak ada yang namanya rahasia pasti nggak ada yang tahu. Jadi ketika orang sendiri nggak ada yang tahu, nah itu namanya fisir. Wal alaniyah, dan terang-terangan. Terang maksudnya kelihatan.
Yang dimaksud kelihatan ada yang melihat. Jadi maknanya itu adalah takut kepada Allah ketika dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang atau di depan orang lain. Nah, siapa yang bisa menjaga tetap senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi atau sendiri maupun di hadapan orang lain atau di hadapan orang banyak, maka orang itu akan selamat. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan qadama sirra li'anna taqwallahu fihi a'la darajatin. Kata Imam Nawawi dalam kata-kata Rasulullah tadi, ya, didahulukan sir daripada alaniyah. Kenapa? Li'anna taqwallahu fihi a'la darajatin. Karena sesungguhnya takut kepada Allah di dalam keadaan sendiri, takut kepada Allah ketika tidak ada orang yang lihat, itu a'la darajatin. Itu derajat takwa yang paling tinggi. Jadi seseorang ketika bisa dalam keadaan tidak ada orang lihat, tetap takut kepada Allah. Kata Imam Nawawi, itulah takwa yang paling tinggi derajatnya. Karena hadirin sekalian yang berbahagia, lebih susah mengendalikan nafsu ketika orang tidak ada orang daripada di depan orang. Ini kayak lagi begini kan, lagi rame-rame Pak ya. Wah, semuanya kelihatan seperti orang soleh. Betul. Lagi setelan orang soleh ini semua. Kenapa? Depan orang, banyak orang, sehingga ketika banyak orang itu lebih mudah menghindarkan hal-hal yang rendah atau menjaga diri kita meninggalkan yang rendah, itu lebih mudah daripada ketika kita sendiri. Makanya hadirin sekalian yang berbahagia, salah satu kemuliaannya Nabi Yusuf itu, ya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah beliau bisa takut kepada Allah fisiri dalam keadaan sepi. Gak ada orang lain Pak yang melihat, gak ada orang lain di dalam kamar, ya, digoda oleh perempuan. Satu, cantiknya luar biasa. Dua, kayanya luar biasa. Tiga, terhormatnya luar biasa. Cantik, kaya, terhormat. Dia bisa tuh tinggalin, jaga diri. Digoda oleh Siti Zulaikha, istrinya gubernur Mesir waktu itu. Cantiknya luar biasa. Coba bayangin Pak, yang godain itu cantik, kaya, terhormat. Tapi Nabi Yusuf, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka di ayat lain, Rabbi sijni ahabbu ilayya, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada melanggar perintahmu ya Allah. Saya yakin yang ada di sini semuanya nggak pernah digoda oleh perempuan yang cantik, kaya, terhormat. Benar Pak? Pernah nggak? Saya pernah digodain Pak Ustadz oleh perempuan. Cantik nggak? Enggak. Terus, iya saya nggak mau. Ya jelasnya nggak mau, orang nggak cantik. Kita bisa menghindari hal-hal yang begitu itu ketika godaannya tidak seperti godaannya Nabi Yusuf. Iya, saya yakin nih yang ada di masjid ini
Kalau seperti kondisinya seperti Nabi Yusuf, orangnya cantiknya luar biasa, kayanya luar biasa, terhormat, digoda untuk melakukan zina di dalam sebuah kamar, tidak ada orang lain yang kita mau rela Pak. Jangankan kita yang digodain, enggak digodain aja kita yang godain. Iya nggak Pak? Iya, orangnya cantik, payah, terhormat. Tapi Nabi Yusuf bisa menghindari itu. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf itu kan digelarin oleh Imam Nawawi dalam kitab ini Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Jadi orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya lagi orang mulia, anaknya orang mulia. Jadi beliau Nabi Yusuf ke atasnya orang mulia, ke atasnya lagi orang mulia, ke atasnya lagi orang mulia. Kan Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jadi nabinya Yusufnya nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya kan jarang tuh Pak yang begitu. Bener kan? Jarang. Orang sekarang aja jarang yang dianya kiai, bapaknya kiai, kakeknya kiai, atasnya buyutnya kiai lagi, jarang. Rata-rata kebanyakan ya paling sampai kakek. Tapi kalau bisa sampai buyut, wah itu hebat. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. 4 tingkat orang mulia. Nah, makanya Nabi Yusuf itu mendapatkan kemuliaan yang begitu besar karena bisa khasyatullah fis-sir. Nah, kita bisa kan begitu? Kalau kita bisa menjaga seperti itu, karena hadirin sekalian yang berbahagia, ini bisa dimaknai 2. Kata Imam Nawawi, qadamas sir alal alaniya, didulukan yang sir daripada yang alaniya. Itu menunjukkan bahwa orang yang mampu dalam keadaan sirnya itu bisa khasyatullah, maka alaniyahnya akan lebih mudah untuk khasyatullah. Nah, tadi disampaikan bahwa ketika dalam keadaan sendiri atau ketika dalam keadaan ramai, makna lain hadirin sekalian yang berbahagia, ada sir, ada alaniyah dalam diri kita ini kan ada sir, ada alaniyah atau ada jahr. Kalau bahasa yang sering kita sebut ada zohir, ada batin. Kalau bisa sinkron di zohir sama batin, sama-sama khasyatullah, maka itu lebih mudah, lebih mulia. Kenapa? Karena yang susah itu adalah mengendalikan yang sirnya, yang batin kita untuk khasyatullah. Kalau batinnya sudah khasyatullah, maka insya Allah zohirnya, alaniyahnya akan khasyatullah. Kita hadirin sekalian yang berbahagia, zaman sekarang ya, saya nggak menyebut semua orang, tapi kebanyakan kita ini yang khasyatullah itu hanya zahir. Benar nggak begitu Pak? Batin kita itu kebanyakan kurang khasyatullah. Jadi kelihatan zahirnya itu seperti orang takwa, tapi dalamnya nggak takwa. Ini yang banyak terjadi sekarang. Orang kadung dihormatin, disebut ustadz, disebut kiai, disebut apa lagi? Haji, gus, habib, apa lagi? Ulama. Kalau ulama insya Allah khasyatullah semua. Ya, kalau ulama ya.
Cuman kan persoalannya kita gampang banget menyebut orang itu dengan ulama, padahal belum sampai derajat ulama. Kalau ulama itu sudah dijamin oleh Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Makanya jangan gampang-gampang nyebut ustadz, kiai dengan ulama. Apalagi kiai sekarang, apalagi ustadz sekarang. Kebanyakan yang khosyatullahnya itu hanya sisi alaniyahnya, sisi zohirnya, tapi batinnya atau sirnya jauh dari kata khosyatullah. Ya, makanya sekarang kan banyak kasihan kiai yang benar, ustadz yang benar, pesantren yang benar sekarang kasihan. Kenapa? Sudah banyak dicemarin oleh yang disebut kiai, yang disebut gus, yang disebut ustadz, yang disebut ajengan, yang disebut ya, yang terusak, sehingga kemudian asumsi masyarakat, semua ustadz begitu, semua kiai begitu, semua habib begitu, semua gus begitu. Akhirnya pukul rata. Kenapa? Ya banyak yang merusak. Kenapa bisa merusak? Karena yang khosyatullah ini cuma alaniyahnya, sirnya dia nggak khosyat sama Allah. Sehingga katanya disebut kiai, tapi ngelecehin santri. Dititipin santri oleh orang tua, bukannya dititip malah kan ngaco itu. Bagaimana dia bisa menerima titipan amanat dari orang tua, wali murid, wali santri, kalau dia sendiri belum bisa mengendalikan diri? Ini sekarang kan begitu, Pak. Apa namanya ya? Coba kalau kita baca di medsos itu, komentar-komentar orang-orang itu, ya Allah, seakan-akan yang namanya kiai itu semuanya begitu. Seakan-akan yang namanya ustadz itu begitu. Kenapa? Ya kelakuannya orang-orang yang begitu, yang kadung dipanggil kiai. Yang salah siapa ya? Wallahu a'lam, udah lingkaran setan. Masyarakatnya juga gampang nyebut seseorang dengan kiai, dengan ustadz. Coba di kampung kita, Pak. Coba di kampung kita. Baru hafal Yasin, hafal tahlil, bisa mimpin tahlilan, udah dipanggil. Benar kan? Di sini begitu kan? Iya benar. Akhirnya apa? Karena udah kadung dipanggil ustaz, orang kan pasti kadang-kadang nanya. Ketika orang nanya, maka menjawab dengan bighairi ilmin. Ketika jawab dengan bighairi ilmin, maka dia jawabannya dhalun mudillun, udah sesat, menyesatkan. Nah ini yang kita khawatirin. Ketika kadung dipanggil ustaz, kadung dipanggil kiai, ilmunya nggak ada, ditanya jawab sembarangan. Akhirnya jawabannya bikin orang jadi salah. Udah kadung dipanggil ustaz, kadung dipanggil kiai, merasa banyak punya jamaah, jamaahnya digiring ke hal-hal yang dia sendiri nggak paham. Kan sekarang ini banyak begitu. Nah, itulah kenapa khosyatullah fi sirri itu lebih penting daripada khosyatullah fil alaniyah. Karena ketika seseorang sudah khosyahnya, sirnya sudah khosyah sama Allah, maka alaniyahnya pasti akan ikut. Maka kalau wali-wali justru malah dari sisi alaniyahnya itu mereka kepengen supaya orang melihat dia itu orang biasa. Kan banyak kisahnya gitu. Banyak
banyak para aulia itu sengaja menyembunyikan ibadahnya di mata manusia. Kayak misalnya dulu ada orang dipuji-puji, Masya Allah, siangnya puasa, malamnya tahajud. Wah, satu kampung orang tahu semua kalau dia ahli ibadah. Nah, ketika orang tahu bahwa dia ahli ibadah, satu kampung nyebut dia ahli ibadah, nggak kayak kita malah girang, Pak. Kalau kita kan girang gitu. Sekampung ini nyebut kita orang soleh, senang nggak? Senang banget. Udah pasti undangan tahlil banyak. Iya. Kenapa? Disebut kita orang soleh, orang baik. Tapi kalau para aulia itu justru malah resah gitu. Hatinya malah gundah. Kenapa? Takut kalau nanti ke depan ibadahnya bukan karena Allah, justru karena manusia. Itu kan bahayanya begitu, Pak. Contoh gitu. Kita wirid gimana? Wiridan. Kan kadang-kadang kita dikasih amalan nih sama guru kita, Tori, kalau mau ini baca ini, insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah. Kan guru kita bilang begitu. Tapi jangan berharap kepada amalan, tetap berharap kepada Allah. Amalan itu, wiridan itu sebagai wasilah. Begitu kita amalin, kita dapat sesuatu. Kan namanya zikrullah itu kan pasti membawa efek positif. Entah nanti didapat oleh Allah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya amalan itu kan sering disebut dengan apa? Wirid. Iya, Pak. Apa disebut? Wirid, makanya disebut wiridan. Wirid. Nah, ketika seseorang mengamalkan satu wirid, maka akan ada warid. Warid itu sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak contoh beginilah, kita ngamalin satu amalan wiridan, kemudian tiba-tiba Allah kasih ilmu kita bisa ngobatin orang. Nah, sekarang saya tanya, Pak, ketika kita sudah dapat itu, maka kedepannya itu kira-kira kita wiridnya itu lebih condong karena Allah atau condong mempertahankan kebisaan kita? Apa? Lebih condong karena Allahnya atau lebih condong mempertahankan apa yang sudah kita dapat supaya enggak hilang? Ayo. Berat di situ ujian. Ketika kita belum dapat apa-apa dari amalan itu, insya Allah kita amalnya karena, tapi begitu udah dapat sesuatu, nah ini tipis nih. Kita terusin amalan ini, apa karena tetap niat kita karena Allah, atau menjaga supaya apa yang sudah kita dapat jangan hilang. Ketika kita ngamalin, tiba-tiba kita bisa ngobatin orang. Ya Pak ya, begitu bisa ngobatin orang, alhamdulillah nih, orang sembuh, banyak berobat sama dia, pemasukan tambah. Benar gak Pak? Nah kira-kira ini udah kita nikmatin nih pemasukan hasil ini. Kedepannya itu kita kalau ninggalin wirid takut. Takutnya apa? Bukan karena takut Allah marah, tapi takut apa yang kita bisa. Kalau kita nggak wirid lagi nih, wah jangan-jangan ntar kebisaan ngobatin orangnya hilang. Ketika bisa ngobatinnya hilang, pemasukan dalam segala hal. Kita ngamalin nih, amalin nanti insya Allah nanti ceramahnya enak, banyak yang ngundang, laku. Wah semangat ngamalin. Bener begitu ngamalin, wah ceramahnya sukain orang, banyak undang. Besok-besok soalnya ngamalinnya karena takut sepi job lah, bukan karena Allah lah. Nah itu yang hadirin sekalian yang berbahagia, yang
menjaga istiqomah apa yang kita kerjakan itu karena Allah, tidak melihat apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalaupun tetap kita jalanin, kemudian apa yang diberikan oleh Allah itu hilang, kita nggak bakalan goyah. Karena niat kita tetap karena jadi ke situ-situ ya ngomongnya. Nah, itu yang bisa menyelamatkan hidup kita. Salasul munjiyat khasyatullah fisirri wal alani. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab. Bi an yaghdabu lillahi wa yarda lillahi. Nah, yang kedua kata Nabi, yang bisa menyelamatkan hidup kita adalah mampu bersikap adil, baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang. Mampu bersikap adil walau dalam keadaan cinta maupun dalam keadaan benci, tetap adil. Maksudnya apa kata Imam Nawawi? Bi ayyadhu lillah. Kalaupun dalam keadaan marah, marahnya karena Allah, bukan marah karena nafsu. Wa yarda liridhahu, dan ridhonya karena juga mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, wal adlu fil ridha wal ghadab. Mampu bersikap adil baik dalam keadaan suka, senang, cinta maupun dalam keadaan benci kepada orang, tidak suka kepada orang, dia mampu tetap bersikap adil. Apa itu adil? Adil itu lawannya zalim. Kalau zalim wad'u syai'in fi ghairi mahalli, itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Jadi naruh sesuatu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Sendal taruh di kepala, itu namanya zalim. Jadi tidak memfungsikan sesuatu sebagaimana fungsinya, itu zalim. Tidak menjaga sesuatu sebagaimana seharusnya, itu zalim. Nah, lawannya zalim adil. Berarti kalau adil wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini yang susah juga. Kita mampu bersikap adil kepada orang, baik orang yang kita sukai maupun orang yang tidak kita sukai. Tetap haknya sama kita jaga. Nah, ini berat. Kenapa? Karena kebanyakan kita, condongnya kita bisa bersikap adil kepada orang yang kita sukai. Kalau orang yang nggak kita sukai, susah kita adil. Kenapa? Karena ketika orang tidak suka kepada seseorang, itu lebih susah kita bersikap adil. Bahkan kacamata kita pun memandang orang yang tidak kita sukai itu biasanya lebih jelek daripada orang yang kita sukai. Iya kan begitu. Ketika ada orang berbuat maksiat, ketika ada orang berbuat dosa, wah, kita memandangnya jelek. Kenapa? Orang lain. Tapi ketika yang berbuat itu adalah keluarga kita, anak kita, salah seorang di dalam rumah kita, sama perbuatannya, pasti sikap kita beda. Benar gak begitu? Iya. Itu namanya gak adil. Kalau mau adil, kepada orang bersikap seperti itu, ketika ada satu perbuatan dosa yang kita lihat orang lain mengerjakannya, ketika kerjaan dosa
dikerjakan oleh anggota keluarga atau orang yang kita cintai, mestinya sikap kita sama. Itu baru namanya adil. Tapi kebanyakan kita nggak begitu. Kalau orang yang berbuat, wah, habis di mata kita udah jelek kan. Anak siapa sih itu? Begitu. Kurang ajar banget. Tapi ketika anak kita yang berbuat seperti itu, kita malu. Ada nggak yang begitu? Benar nggak begitu? Iya. Itu namanya nggak adil. Ketika orang lain kita sudutkan dengan pandangan mata yang tajam, tapi ketika perbuatan itu dikerjakan oleh anggota keluarga kita atau orang yang kita cintai, pandangan kita beda. Itu namanya nggak adil. Nah, makanya hadirin sekalian yang berbahagia, kata Imam Ghazali itu, kalau kepada orang lain, nah bukan ini, kata Imam Ghazali itu, terapkan fikih secara ketat, itu ke diri sendiri. Tapi kepada orang lain, jangan terapin fikih secara ketat, tapi terapkan lebih kepada sisi tasawufnya. Artinya apa? Kalau sama orang lain, kepada orang lain itu, kita lihatnya pakai kacamata tasawuf, banyak maafin, banyak maklumin. Tapi kepada diri kita, ya kita ketat. Disiplin fikihnya kita terapkan untuk diri kita. Nah itu kata Imam Ghazali begitu. Jangan melihat orang lain, ketika ke orang lain kita terapkan ketat. Tapi ketika ke diri kita cari yang longgar-longgar. Kan kebanyakan kita begitu kan. Benar nggak begitu? Iya. Contohnya Nabi kan pernah. Ada seorang perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong saya minta dilaksanakan hukum rajam. Kata Nabi, kenapa? Saya sudah berzina ya Rasulullah. Saya minta dihukum rajam. Apa kata Nabi? Oh, nggak kayak gitu. Kalau kita kan udah langsung apa ya? Udah langsung cap dengan sesuatu yang stempel yang jelek. Ini orang berzina. Kalau Nabi enggak, asal Nabi bilang, enggak, kamu cuma itu doang kali, nggak sampai zina. Enggak ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kamu cuma ini kali, nggak sampai itu. Sampai diulang-ulang oleh Rasulullah. Tapi karena perempuan ini ngotot, minta dihukum karena sudah ngaku dia berbuat zina. Apa kata Rasulullah? Kamu sekarang sedang hamil kan? Hamil. Baik, kalau gitu tunggu sampai lahir. Dipermudah oleh Rasulullah. Tunggu sampai lahir. Ketika sudah lahir anaknya, apa kata Rasulullah? Tunggu sampai selesai nyusui. Ketika nyusuin selesai, ini perempuan masih ngotot juga. Minta dihukum rajam, ya akhirnya dilaksanakan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah itu sudah memberikan kelonggaran. Nah, artinya apa? Kepada orang lain, Rasulullah itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada banyak memaafkan, banyak memaklumi. Nah itulah yang dimaksud Imam Ghazali. Kalau pengen ketat secara fikih, itu ke diri kita, Pak. Sholat di diri kita, ketatin secara fikih. Jangan tuntut orang supaya ketat, tapi kalau kita pengennya, oh enggak. Kalau orang lain kayaknya teliti banget. Ada orang yang sholat ngeliatin sholat orang lain. Orang begitu amat tahiyatnya salah itu. Yang sibuk malah ngeliatin orang. Kalau ke orang lain itu kata Imam Ghazali, pandangnya pakai kacamata tasawuf. Artinya apa? Banyak maklumin, banyak maaf. Tapi kalau mau ketat ini ke diri kita. Kita kan hadirin sekalian yang berbahagia. Kita nyari fikih itu malah justru yang longgar kalau buat diri kita. Bahkan ketika kita udah sesuatu tahu nih hukumnya, masih nanya lagi ke ustaz, masih nanya lagi ke pak kiai, ini kalau begini hukumnya bagaimana? Sebenarnya nanya itu bukan karena nggak tahu, Pak.
kali aja gitu. Ada pendapat yang lebih longgar, lebih ringan. Kan itu kebanyakan. Banyak kita ini nggak adil. Makanya ada satu ungkapan begini. Kita ini sebenarnya sama-sama pendosa. Bapak pendosa, saya juga pendosa. Tapi yang berbeda di antara kita adalah cuma beda bentuk dosanya doang. Ya Pak ya? Kita lebih memilih dosa atau kita lebih menyebut sesuatu itu dosa yang kita lakukan dengan sebutan yang menenangkan diri kita agar perbuatan itu tidak menjadi beban buat kita, sehingga disebut dengan sebutan macam-macam. Apalah manusiawi lah, ya wajar dong saya salah, saya kan ya wajar dong saya salah, saya kan juga laki-laki kan begitu. Ya nggak sini nggak gitu Pak. Tapi kalau orang lain yang begitu belum nggak bisa begini, tetap aja dosa. Kalau kita mintanya dimaklumin, tapi kalau orang lain, ketika anak orang yang berbuat dosa, orang lain berbuat dosa, oh kita ketatnya minta pandangan kita sudah. Tapi ketika diri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai berbuat dosa, hukumnya lebih memaafkan atau lebih tidak adil dalam bersikap. Nah itu wal adlu fil ghadabi war ridha. Mampu bersikap adil baik kepada orang yang kita cintai maupun orang yang tidak kita cintai. Mampu bersikap adil ketika kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang. Nah itu munjiat kata Rasulullah. Kalau ingat munjiat ingat apa? Selawat. Selawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tunji salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Munjiat yang menyelamatkan. Nah, padahal yang menyelamatkan itu kata Rasulullah itu tadi yang pertama khasyatullah fisirri wal alaniyah, yang kedua wal adlu fil faqri wal ghina. Ai at-tawassut kata Imam Nawawi fil ma'siyati at-tawassut fil ma'isati bi an lam yujawiz fiha al-hadda wa radiya bidzalika. Oh bukan. Ini kalau begini berasa tua. Melihat tulisan itu udah harus pakai mincingin mata. Tapi kalau udah ninggalin kayaknya merasa masih mikir. Kalau udah di depan tulisan baru berasa. Fisri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang ketiga adalah yang bisa menyelamatkan manusia wal qasdu fil faqri wal ghina, mampu bersikap sederhana baik dalam keadaan fakir susah maupun dalam keadaan banyak atau dalam keadaan kaya. Ai tawassut kata Imam Nawawi, artinya tetap dalam kondisi ya biasa-biasa aja, kalau bahasa kita begitulah. Bi alla yujawiza fiha al-hadda wa radiya bidzalika, tidak melebihi batas kewajaran, tidak melampaui batas dan ridho dengan kondisi itu. Nah, jadi tidak melampaui batas dan ridho dengan kondisi itu. Kita bisa jadi tidak melampaui batas, artinya tetap bersikap biasa, tapi kadang-kadang dalam hati nggak ridho.
nggak suka seperti itu karena terpaksa aja. Nah ini kata Imam Nawawi, tawassul fil ma'isyah, bersikap pertengahan di dalam hidup ini dengan tidak melampaui batas dalam kehidupan. Walido bidzalika, artinya dalam keadaan banyak rezeki maupun dalam keadaan sedikit rezeki tetap mampu bersikap sederhana. Artinya tidak menunjukkan sesuatu yang bisa membawa kita untuk seakan-akan membedakan ketika dalam keadaan senang maupun susah. Karena hadirin sekalian yang berbahagia, kita ini manusia satu-satunya makhluk Allah yang diberi kemampuan untuk berekspresi. Maksudnya bagaimana? Ekspresi kita tuh kelihatan. Apa yang kita tampilan zahir itu biasanya ekspresi dari keadaan batin. Itu cuma manusia yang bisa. Kalau kita melihat kambing, ketahuan nggak kalau dia lagi sedih? Kalau lagi senang, nggak tahu kita. Dan kita juga nggak tahu dia senang apa sedih ya. Manusia itu yang bisa memperlihatkan ekspresinya. Kalau lagi senang mukanya kelihatan, tapi kalau lagi susah sampai jalan-jalannya juga kelihatan. Bukan cuma mukanya, jalannya juga. Benar gak begitu? Kalau lagi susah Pak, jalan tuh kayaknya diseret sendal. Itu manusia yang bisa. Kambing juga begitu. Kambing jalannya biasa aja. Mau susah, mau senang, mau lapar, mau kenyang, sama aja. Kebo juga begitu. Monyet juga begitu. Monyet yang mirip manusia, ekspresinya nggak kelihatan. Tapi kita lagi senang sama benci kelihatan bukan. Lagi marah atau senang kelihatan. Itu manusia. Itu subhanallah dikasih oleh Allah gitu. Sehingga kita bisa melihat apa namanya ya? Air mukanya kelihatan. Itu cuma manusia. Nah, karena itu bersikap sederhana dalam hidup itu dan ridho dengan kondisi itu yang menentukan selamat kita apa enggak di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap apa ya? Ya bahasanya apa yang tepat itu? Tetap cair. Apa bahasanya yang pasti ya? Tetap dalam kondisi ya biasa aja. Lagi banyak rezeki, ya begitu. Lagi susah juga, ya. Jadi orang tuh nggak tahu apakah kita lagi susah ataupun lagi senang. Jangan lagi susah banyak cerita, giliran lagi senang. Lagi susah sering kumpul, begitu senang ngilang. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Kalau lagi susah nongkrong mulu, bareng mulu, datang mulu ke masjid. Begitu senang, nah itu namanya nggak postur fil faqri wal ghina. Nggak apa dalam bersikap sederhana dalam ketika dalam keadaan apa namanya senang maupun susah. Padahal dalam Quran sendiri yang Allah perintahkan yang sering suratnya kita baca, fa'amma bi ni'mati rabbika, fa'amma bi ni'mati, dan adapun terhadap nikmat Allah, fahadits, ucapin, sebarin, ngomong sama orang kalau lagi nikmat, kalau lagi dapat nikmat ngomong. Kenapa? Supaya timbul orang kepengen dapat nikmat seperti itu juga. Supaya dapat nikmat seperti itu juga, atau minimal supaya
Enggak, maksudnya merangsang orang supaya bisa mendapatkan nikmat seperti itu. Tapi ketika susah, kesedihan kita simpan. Apalagi masalah dalam keluarga, itu simpan, Pak. Kenapa nggak boleh tuh ketika kita ada masalah di keluarga diceritakan kepada orang tua itu, kenapa nggak boleh? Bukan hanya buka aib, tapi ketika kita menceritakan kejelekan yang ada di dalam keluarga kita, itu kita merubah pandangan orang terhadap. Iya, gampang gini deh, suami istri, ya Bu. Ketika istri menceritakan kejelekan masalah dalam rumah tangga kepada orang lain, orang yang kita ceritakan itu pasti pandangannya berubah. Dan biasanya Pak, pandangan orang kepada orang yang kita ceritain itu biasanya yang diingat itu pada titik yang paling jelek. Benar gak begitu? Iya. Orang itu menyimpulkan dari cerita kita itu titik yang paling jelek itu yang mana? Itu yang tersimpan dalam otaknya. Ada suami nyeritain bininya begini, bini gua begini sama orang, sama teman atau sama teman kerja di kantor. Itu pandangan teman kita yang kita ceritain, saat itu otomatis berubah terhadap istri kita. Dan yang ada di memori dia itu adalah yang terburuk dari yang kita ceritakan. Sehingga kemudian kesimpulan dia, oh bininya begini. Nah, seiring berjalannya waktu, istri kita bisa berubah, Pak. Dari yang tadinya masalah yang kita ceritain ke orang, tiba-tiba dia berubah, sikapnya berubah. Nah, perubahan istri kita yang kita ceritakan masalahnya kepada orang itu tidak merubah pandangan orang yang kita ceritakan terhadap istri. Benar nggak begitu? Iya. Seiring berjalannya waktu, masalah itu udah hilang, udah lupa. Istri kita nggak begitu lagi, kitanya juga sudah lupa dengan masalah. Tapi orang yang kita ceritain, benar nggak begitu? Nah itulah kenapa masalah dalam rumah kita itu wajib hukumnya tidak boleh sampai keluar. Ini bukan hanya istri, Pak, keluarga, pokoknya yang ada dalam rumah, adik kita, saudara kita dalam rumah kita, itu ceritanya jangan sampai. Karena itu tadi, ketika omongan kita sudah sampai ke orang luar, itu tertanam di otak dia, sehingga pandangan dia kepada orang yang kita ceritain ini selamanya begitu. Dia nggak tahu tuh kalau yang kita ceritain itu udah berubah, atau kadang nanti kita udah lupa dengan masalah itu, tapi di otak dia masih, dan pandangan dia akan terus begitu. Nah itulah makanya hadirin sekalian yang berbahagia, wal qasdu fil faqri wal ghina, tetap bersikap sederhana walaupun dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan berkecukupan. Nah itu yang tiga yang menyelamatkan. Fa'amal muhlikat, kata Nabi, adapun yang menghancurkan itu, yang pertama fasukhun sadidun, pelit yang kebangetan. Apa bahasanya? Pelit yang kebangetan. Sukhun syadid, ay bukhlun syadid, fala yu'addi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Jadi pelit yang kebangetan itu tidak mau menunaikan haknya Allah maupun hak sesama makhluk. Haknya Allah itu apa?
zakat, infak, sedekah di jalan Allah. Itu dia nggak mau tuh keluarin. Hak sesama makhluk dia juga nggak mau keluarin. Apa hak sesama makhluk? Nafkah istri, nafkah anak. Itu kan wajib ya. Hak istri dan hak makhluk. Terus apa lagi? Iuran lingkungan, iuran sampah, iuran keamanan. Itu hak makhluk. Itu kalau orang nggak mau keluarin itu tergolong suhun syadid. Iya kan? Wajib secara agama maupun wajib secara adat, al-adah. Jadi wajib agama itu tadi nafkah istri, nafkah anak, infak fisabilillah, zakat. Itu infak wajib dalam sisi agama. Tapi dalam sisi adat itu juga ada yang wajib apa? Yaitu tadi bayar listrik, iuran keamanan, iuran sampah. Itu kelihatannya bukan masalah akhirat tapi tetap wajib itu. Hukumnya hukum sosial. Kalau yang ini hukum syariat. Kalau nggak dikeluarin dosa. Sudah dapat level pedir, dapat dosa. Iya kan begitu. Nah kalau yang ada itu hukumnya hukum sosial. Tinggal di sini tapi nggak mau bayar iuran. Ada yang begitu? Ada. Saking nggak maunya iuran sampah, tiap pagi ke kantor bawa sampah. Buang di kali atau buang di kampung orang, saking nggak maunya bayar. Ada yang begitu ada? Nah, ketarain tuh, suhun syadid tuh. Itu bukan murid lagi tuh, bang. Oret, murid, mereki gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pelit itu sebenarnya ya, kita nggak boleh menjulukin seseorang itu dengan sebutan pelit. Ini lebih kepada introspeksi diri, Pak. Jadi kalau kita hak nggak dikeluarkan, hak yang wajib, hak Allah dan hak makhluk nggak keluarin, itu namanya diri kita pelit. Nah, yang sering kebanyakan terjadi, kita ini menjulukin orang dengan sebutan pelit. Kenapa bisa begitu? Karena satu sisi itu ada rasa tomak dalam diri kita. Maksudnya apa? Ada rasa tomak. Tomak itu artinya kalau bahasa sekarang ngarep. Contoh gini Pak, kita bikin maulid nih, masjid mau bikin maulid, terus bikin proposal, ya Pak ya, bikin proposal. Di RT itu kayaknya ada orang kaya, kita datang ke soalnya, kita kasih proposal. Nah sekarang yang ada di benak kita apa? Nah, ini orang kaya nih, pasti ngasihnya. Itu yang ada di dalam diri kita kan tomak, Pak. Ya, mengharap sesuatu yang besar. Ketika dikasih oleh si orang kaya tadi, yang menurut dia wajar, menurut dia wajar, dikasih lah. Begitu kita buka, kok segini pelit nih orang. Bener gak begitu? Pelit nih orang. Kenapa kita bisa sebut pelit? Karena ada tomak dalam diri kita. Kalau kita nggak ada sifat tomak, mengharap, nggak bakalan ada. Makanya saya sering sampaikan, ketika kita bertamu ke rumah orang, disuguhin kopi, ternyata setelah kita minum, pahitnya luar biasa. Nah, yang salah siapa?
salah siapa? Yang salah kita. Karena kita berharap ketika datang disuguhin kopi, kopinya enak. Begitu disuguhin sama tuan rumah, emang tuan rumah biasanya kalau ngopi begitu. Jadi yang salah tuan rumahnya apa diri kita? Diri kita yang harap. Iya kan? Bahasanya kan ngarep. Artinya ada toma, ada expect, kalau bahasa kerennya itu orang bojong bilang ekspektasi. Ada mengharap. Makanya kemudian kita ini yang menjadi membuat julukan kepada orang lain. Padahal yang salah kita. Kita bergaul sama orang kaya. Harapan kita apa? Cipratan. Dapat banyak duit. Tapi begitu kita dekat, si orang kaya ini memberikan kita ya, sesuatu yang menurut dia wajar, kita bilang, karena anggapan kita kalau kita kerja sama orang kaya dapat duitnya. Jadi sebenarnya ketika kita menjulukin orang dengan sebutan pelit, itu artinya ada ekspektasi dalam diri kita, toma. Kalau bahasa agamanya toma itu mengharap, sehingga kemudian ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai, maka kita sebut pelit. Kenapa di sini disebut suhun syadid itu sebagai yang menghancurkan? Itu introspeksi diri kita, Pak. Jadi diri kita aja dah ukur. Kira-kira hak Allah ini sudah kita sampai keluarin belum? Hak sesama makhluk sudah keluarin belum? Kalau belum, tidak kita keluarkan, itu yang menyebabkan kita hancur di mata Allah. Karena orang pelit itu, Pak, ancamannya surga, Pak. Ancamannya surga. Di pintu surga itu sudah tertulis satu kalimat, anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga, engkau diharamkan dimasukin oleh orang. Makanya dah hadis Nabi bilang orang pelit itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun ilan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya. Yang terima orang pelit cuma di dunia aja dia nggak diterima orang pelit. Benar nggak begitu? Ada nggak yang suka orang pelit? Pak, suka nggak orang pelit? Padahal bapak juga pelit kan? Orang pelit aja nggak suka sama orang. Benar nggak begitu? Kalau ngaku yang pelit. Iya. Apalagi orang Betawi. Saking gedeknya orang pelit itu sebutannya apa banyak. Benar kan? Pelit, medit, merki, moret, buntut gasiran, pantat kuning, berak kapuran. Benar kan? Kalau orang Tangerang bilangnya gesper lebar. Kalau orang India bilangnya merege hese. Mereka saking gedeknya sama orang, yang nerima orang pelit itu cuma satu. Nah, apa maksudnya? Jangan jadi orang. Karena kata Sayyidina Ali, salah satu sebab yang bikin orang jadi kagak soleh itu adalah pelit. Orang pelit gak bakalan jadi orang soleh, Pak. Percaya kan? Cirinya wali-wali kekasih Allah itu cirinya salah satunya adalah sakha. Makanya kalau dibilang orang tuh ada wali di sono. Ketika ada orang tuh ada wali di sono, di orang wali itu lihat cirinya, Pak, sakha apa enggak? Kalau pelit jangan percaya kalau itu wali. Kenapa? Karena wali itu biasanya kenapa? Karena dia nggak pernah merasa memiliki. Makanya kalau orang-orang seperti almarhum Gus Dur itu banyak cerita-cerita
ketika beliau dapat dikasih orang dapat amplop itu, belum dibuka tiba-tiba ada orang butuh datang langsung tanpa dibuka. Ada di Banten itu namanya kebun pasir. Itu kalau dikasih amplop dikumpulin ditaruh di bawah kasurnya. Nanti ada orang datang butuh, ya ambil aja. Nih, nggak pernah dilihat, nggak pernah dilihat. Beda sama saya, Pak. Mau ngasih orang buka dulu kan? Tuh, cirinya wali itu sahok, kekasih Allah itu semuanya dermawan, ringan tangan. Makanya kalau dibilang dia wali tapi pelit, jangan percaya. Nggak ada wali pelit, Pak. Nah, itu kata Nabi, ciri tanda yang menghancurkan itu fasuhun syadid. Kemudian yang kedua, wahawat muttaba, nafsu yang diikuti. Hawa itu apa? Kalau bahasa Inggris itu passion. Apa passion itu? Hasrat yang diikuti. Nah, itu juga yang menghancurkan. Hasrat itu nggak selalu kepada wanita atau lawan jenis. Hasrat itu hasrat jabatan, hasrat kekayaan, harta, hasrat pangkat, hasrat penghormatan, hasrat segala macam. Nah, itu kalau diikuti semakin lama semakin menginjak kita, sehingga kita menjadi orang yang hina di mata Allah. Karena biasanya hadirin sekalian, ketika orang punya passion, ketika orang punya hasrat yang besar, segala cara orang punya hasrat jabatan, pengen banget dia punya jabatan itu, segala cara dihalang. Bahkan teman sendiri kalau perlu dimakan, injak kepalanya dalam rangka untuk mencapai. Makanya kata dalam drama Shakespeare itu salah satu ucapannya Brutus itu adalah ramah tamah itu menjadi tangga bagi orang yang punya ambisi. Ya, keramahan biasanya ramah sama orang ketika punya ambisi, tapi begitu orang itu lengah diinjak kepalanya. Makanya kalau orang ambisi punya jabatan, ambisi punya itu, segala cara biasanya dihalang. Bahkan jangankan orang lain, keluarga sendiri bisa dikorbankan. Nah, itu passion yang terlalu besar. Nah, itu yang bisa yang diikutin, yang bisa menghancurkan. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi ay nazarahu ilaiha bi ainil kamal ma'a nisyani ni'matillahi ta'ala wa ma'al kamni min zawaliha. Ijabul mar'i bi nafsi, memandang diri sendiri dengan pandangan kagum. Apa bahasanya itu ya? Memandang diri kagum dengan diri, merasa dirinya paling, merasa memandang dirinya dengan pandangan sempurna. Aina dzarahu ilaiha bi'ainil kamal ma'an nisyani nikmatillah, disertai dengan lupa bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah. Mentang-mentang duitnya banyak, kaya, merasa paling kaya. Dia lupa bahwa kaya itu adalah nikmat dari Allah. Merasa pintar, dia merasa paling pintar, sempurna. Dia merasa itu beserta lupa bahwa kepintaran ilmunya itu dari Allah. Nah, itu yang bisa menghancurkan. Memandang diri sendiri sempurna. Nah, kira-kira kayak Donald Trump kan? Contoh yang paling otentik itu ya Donald Trump sekarang merasa dirinya nggak ada presiden-presiden sebelum ini kayak saya. Cuman saya yang bisa menyelesaikan ini. Tapi nggak selesai-selesai. Ya, ngomongnya sembako tapi
ancamannya udah berapa kali tuh. Kayak hancurkan nanti Ramza ini, tapi habis itu ada dikerjain, ancam lagi, hilang lagi, ancam lagi. Nah, itu ijabul mar'i binafsi, memandang dirinya sempurna. Nah, itu yang bisa menghancurkan. Makanya tunggu sebentar lagi hancur. Amin. Memang kita tungguin dari dulu kan. Kapan ya Amerika? Siapa yang berani melawan Amerika? Ternyata sekarang muncul super power baru yang dianggap selama ini diremehkan oleh dunia. Dia sanksi 40 tahun Pak. Siapa yang nyangka bisa sekuat itu? Bisa apa namanya? Dari super power seperti sekarang. Amerika akan tepuk lutut, Israel akan tepuk. Maka diramalkan oleh salah seorang ulama dari mana itu ya, Syekh lupa namanya, itu 2027 nih, Israel lenyap dari muka bumi. Amin. Amin. Karena memang sudah siklusnya 40 tahun. Jadi siklus pergantian dalam Quran itu selalu 80 tahun. Nah, itu waktunya 80 tahun itu jatuh pada 2027. Mudah-mudahan hilang sekarang setan dunia itu. Nah, ijabul mar'i binafsihi itu belakang. Udah contoh paling otentik dah. Nah, kita kalau nyebut saudara kita orang muslim kan dosa, nyebut mereka mah karena Quran ada nyebut Fir'aun kan. Nah, itu yang bisa mengangkat atau yang menghancurkan ada 3. Apa tadi? Yang pertama pelit yang kelewatan, yang kedua hawa yang diikutin, dan kekaguman terhadap diri sendiri. Wa amad darajat, adapun derajat itu 3. Apa? Farifsa'us salam, menyebarkan salam. Yang kedua wa'it'amut ta'am, memberi makan. Yang ketiga wassalatu billail wan nasu niyam, salat di waktu malam di saat orang tidur. Itu yang angkat derajat Pak. Berarti ini 3. Ifsa'us salam, menyebarkan salam. Bukan hanya menyebarkan salam secara lisan, ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang salam, bukan cuma itu. Menyebarkan salam. Apa salam? Keselamatan. Ya, jadi seorang mukmin dimanapun dia menyebarkan keselamatan. Dia tinggal di kampung, kampung itu selamat. Makanya satu hadis mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari lidah dan tangannya. Itu muslim. Pak. Jadi yang disebut orang Islam itu orang yang terbebas dari gangguan lidah dan tangan. Itu namanya muslim. Ya Pak ya. Berarti kalau ada orang yang suka ganggu orang lain, baik dengan tangannya maupun dengan lidahnya, dia bukan muslim, bukan orang Islam itu. Ini Nabi yang ngomong Pak. Jadi yang disebut al-muslimu, orang Islam, muslim, itu man salimal muslimuna, orang yang selamat orang Islam lainnya, min lisanihi, dari lidahnya, wa yadihi, dan dari tangannya. Jadi kalau orang disebut muslim itu orang lain enggak selamat dari lidah sama tangannya. Jadi kalau ada orang yang selalu menyebarkan menyakiti orang dengan lidah dan tangannya, berarti dia bukan. Kan begitu Pak logikanya. Iya nggak? Ada nggak orang yang suka nyakitin orang dengan omongannya? Banyak. Yang dengan tangannya. Nah itu bukan orang Islam Bu. Jadi bisa jadi sebelah rumah kiri kanan kita bukan. Walaupun sering nggak, bisa jadi bukan orang Islam itu.
Siapa yang bilangin? Nah, ini bukan saya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, itu yang dimaksud dengan ifsha'us salam. Jadi menyebarkan keselamatan. Yang kedua, wa it'amut ta'am, memberi makan. Ini punya kedudukan khusus, Pak, di agama kita ini, yang namanya it'amut ta'am. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus pelanggaran dalam syariat itu tebusannya banyak yang dalam bentuk memberi makan orang miskin. Betul nggak? Bapak lagi puasa di bulan Ramadan, tiba-tiba kelepasan berhubungan suami istri. Salah satu kafaratnya adalah memberi makan kepada memberi makan, it'amut ta'am. Dan banyak lagi dalam kasus fikih itu yang kafarat tebusannya adalah memberi makan. Jadi yang namanya memberi makan itu punya kedudukan khusus di dalam agama. Makanya pahalanya luar biasa. Kalau orang puasa memberi makan orang yang puasa, dia dapat pahala puasanya itu. Ini hari apa ini? Oh, Sabtu ya. Kalau ada orang puasa Senin Kamis, Pak, kita tahu nih orang puasa Senin Kamis. Terus pas waktu buka kita ajak dia makan di restoran, atau kita kasih makanan buat buka puasa. Kita nggak puasa tapi dapat pahala puasanya. Tuh it'amut ta'am, memberi makan. Apalagi kalau yang kita kasih makan itu adalah fakir miskin. Apalagi yang kalau kita kasih makan itu adalah orang yang sedang menuntut. Oh, itu luar biasa. Makanya kiai-kiai tradisional itu, kiai-kiai dulu, tahu kalau kiai sekarang. Kalau kiai dulu itu biasanya kalau habis haji makan. Siapa aja yang datang semuanya makan. Kalau dulu makannya pakai nampan. Ya Pak ya? Pernah hadir di majelis taklim nggak? Yang makan setiap ngaji. Saya di musola itu setiap malam Selasa pengajian di musola. Habis selesai sholat maghrib ngaji sampai isya. Selesai isya jamaah makan. Ya apa adanya makan pokoknya. Kenapa? Karena ngasih makan orang yang menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa. Salah satu dukungan kepada orang yang menuntut. Ini kayak kancing ini kan lagi menuntut ilmu, Pak. Ya Pak. Nah, kalau ada yang ngasih makan nih orang yang kancing ini, mau pahalanya luar biasa. Ada orang mondok ke pesantren, kita tanggung uang makannya, itu luar biasa pahala. Nah, sama dengan kita memberi jalan kepada orang yang menuntut. Man salaka thariqan yatlubu bihal ilmi sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan orang, memberi jalan orang untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Jadi orang menuntut ilmu itu kalau dikasih makan, insya Allah berkahnya luar biasa. Nah, yang ketiga, wassalatu billail wan nasu niyam. Salat di waktu malam di saat orang lain tertidur. Nah, ini sudah jelas mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa amal kafarat, yang menjadi penebus dosa kita, fa isbahul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu dalam kondisi dingin. Jadi ketika dalam musim dingin sabarat itu ketika kita orang rata-rata nggak mampu wudhu secara sempurna, kita sempurnakan wudhu kita, maka itu bisa menjadi kafarat. Yang kedua, wa naqlul aqdam ila jamaah, memindahkan langkah kaki untuk menuju ke sholat jamaah. Ai ila sholati ma'al jamaah. Jadi langkah kaki kita yang kita langkahkan untuk menuju sholat jamaah itu menjadi kafarat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sunnahnya kalau pergi ke masjid untuk sholat jamaah, jalannya yang agak jauh. Ya Pak ya? Kalau Bapak dari rumah ke sini, ya putar dulu, berapa gitu, nanti baru masuk sini.
Tapi pulangnya cari jalan yang paling singkat. Semakin banyak langkah kita menuju ke masjid, itulah yang disebut di dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum itu salah satu tafsirannya adalah naqul aqdam ilal masjid. Langkah bekas telapak kaki kita yang menuju ke masjid itu asar, meninggalkan bekas. Nah, jadi itu yang dimaksud dalam surat Yasin, ya, sesuai dalam tafsir Yasin Syekh Amamizada. Dan yang ketiga yang bisa menjadi kafarat penebus dosa kita adalah wantizarus sholati ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Itu kafarat, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Makanya hadirin Bapak Ibu sekalian, intizarus sholat itu pahalanya besar. Nah, yang paling pendek itu adalah menunggu sholat isya selesai sholat maghrib. Itu paling pendek. Kayak tadi kita sholat subuh, nunggu sholat panjang. Ada nggak yang kuat nunggu sampai zuhur di masjid, jangan pulang? Berat ya kan Pak ya? Berat kan? Dari zuhur nunggu asar, itu juga agak jauh, berapa jam? 3 jam. Dari zuhur sampai dari asar ke maghrib, itu jauh. Yang paling dekat itu dari maghrib ke asar. Nah, ini kalau kita bisa intizarus sholat, kita jangan pulang setelah maghrib sampai isya, tetap di masjid, niat nunggu sholat. Itu diem di masjid, itu pahalanya berlipat. Apalagi kalau setelah maghrib dibikin pengajian, itu pahalanya double. Satu, kita menunggu sholat, itu pahala. Yang kedua, duduknya kita di masjid dihitung i'tikaf. Benar kan? Yang ketiga, kalau kita ada taklim, didapat lagi pahala menuntut ilmu. Jadi dalam satu gebrakan sekali dayung 3 pulau teramai. Nah, makanya itu banyak pengajian dibikin habis maghrib sampai itu fadilahnya banyak. Kenapa? Karena memang paling dekat itu adalah maghrib sampai isya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menunggu waktu sholat yang lain. Nah, gimana caranya? Ya sudah, jadikan hidup kita ini menunggu dari waktu sholat ke sholat. Jadi kalau habis subuh nih Pak, kita pulang ke rumah, habis itu duduk di teras, selesai sarapan, ada teman datang, lagi ngapain tuh? Jawabnya nunggu waktu. Jadi apapun yang dilakukan dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya. Teman ngajak kerjaan, ada kerjaan, ayo dah sambil nunggu waktu. Bisa nggak begitu? Jadi hidup kita ini cuma nunggu waktu. Ada teman ngajak, ayo di sini jogging, ayo dah sambil nunggu waktu zuhur. Bukan berarti sampai zuhur joggingnya, enggak. Nanti ada kerjaan apa lagi, niatkan nunggu waktu. Nah, jadi dapat pahala terus. Apa yang kita lakukan diniatkan menunggu waktu sholat. Itu menjadi kafarat penebus dosa kita. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه سورة الفاتحة نبينا ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتح علينا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير، وأن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وجيراننا وتلامذنا وأصحابنا وجماعتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.